saya akan ajak nih ya, karena Adrian maksa banget saya dari tadi. Ini ada sebuah pusat perbelanjaan yang hadir dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Seperti tadi dia bilang, tidak mewah, tidak megah, namun omsetnya ini 100 juta bisa diraih setiap pedagang setiap bulannya. Tuh kan. Di pusat perbelanjaan atau mall, umumnya barang bermerek atau baru yang menjadi andalan. Namun, tidak dengan yang satu ini. Di sini di Depok, Jawa Barat, barang-barang bekas ternyata masih bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Hanya menampung barang-barang bekas, kita juga bisa mencari aneka barang lainnya di sini di Mall Rongsok. Barang-barang yang dijual memang tak baru, tapi justru itulah yang diburu. Berbeda dengan toko loak yang umumnya hanya menjual barang bekas 1 hingga 2 jenis saja. Di Mall Rongsok, semua barang bekas ada di sini. Tak heran, berbagai kalangan pun telah menjadi pelanggan setia. Kebetulan saya ini jurusan teknik mesin. Jadi saya mencari peralatan murah dan mungkin barangkali bisa saya reparasi lagi. Ingin tahu apa yang paling diincar? Ini dia, aneka mebel atau furnitur. Barang-barang ini biasanya didapat dari borongan restoran tiap 4 bulan sekali. Tak hanya berasal dari borongan restoran, pemilik juga menerima barang perorangan. Dan barang yang dijual pun bisa beragam. Pengenalan saya, teman-teman saya banyak yang jual di sini dan mereka mendapatkan harga bagus dan dia sendiri merasakan kayak gampang gitu kalau buat naruh barang dan kasih harga di sini. Karena tak pernah sepi pembeli, omsetnya pun bisa mencapai 100 juta rupiah setiap bulannya. Ini dia, Nicholas Agi, sosok pria yang menjadi pendiri Mall Rongsok. Mall ini ia bangun sekitar tahun 2010. Diberi nama Mall Rongsok karena ia sering mencari barang bekas dan memperbaikinya sendiri. Setelah bisa berfungsi kembali, ia jual barangnya. Hasilnya ia gunakan untuk makan di mall. Karena inilah ia terinspirasi membuat Mall Rongsok. Pahit manis ia rasakan dalam berbisnis barang bekas. Namun ada sejumlah pengalaman yang tak akan terlupakan. Saya waktu itu beli satu alat yang namanya proyektor untuk proyektor film di diskotik. Jadi pada waktu itu nggak terlalu besar ukurannya. Saya beli di tukang pemulung. Jadi pemulung lewat, kemudian dinawarkan saya berapa? 250.000. Saya bersihkan, kemudian saya setel hidup. Nah itu loh kemudian saya jual 5 juta pada waktu itu. Usaha yang hampir berumur 5 tahun ini terus berkembang. Dari jerih payahnya, ia bisa membangun rumah. Tak hanya itu, kini ia juga sudah beli sebidang tanah yang tak jauh dari lokasi Mall Rongsoknya. Rongsokan-rongsokan ini tak hanya berhasil sejahterakan dirinya dan keluarga, tapi juga hidupkan 12 karyawannya. Apa yang Agi lakukan tak hanya bernilai ekonomis, namun juga upaya pengurangan sampah menjadi barang yang bisa dimanfaatkan lagi. Lucky Fitriani, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET. Itu bener banget, itu bisa mengurangi sampah-sampah dan juga kalau misalnya Anda kreatif banget nih, biasanya justru datang ke tempat-tempat seperti ini, itu bisa mendapatkan barang-barang yang berbeda banget dibanding orang-orang lain gitu kan, dan bisa kita kreasikan sendiri. Justru kerennya tuh itu. Tapi personal touch. Kalau kita rajin ya, kalau kita rajin, kreatif. Tapi kalau males, aduh. Iya juga sih. Satu tempat ini mengingatkan saya dengan Taman Puring juga seperti itu. Oh, di Jakarta Selatan. Iya, di Jakarta Selatan. Tapi hati-hati banyak barang curian loh katanya. Iya. Jadi takut-takut nadah ya. Betul. Maksudnya bukan kamu yang ada, kamu nanti disangka kamu beli barang hasil tadahan gitu Iya, kan. seperti itu. Nah, kalau di Jakarta Pusat ada namanya Pasar Poncol. Itu yang di belakang stasiun Senen. Itu juga termasuk pasar yang hits tuh untuk cari barang-barang bekas. Iya, yang ada baju-baju bekas Yes, juga ya. yes. Kemudian juga di Pasar Rumput.
itu di sana juga banyak ya. Mungkin kan ada jual tempat tidur, kasur gitu. Tapi kalau kasur bekas orang kadang gimana ya? Agak-agak ya. Blender gitu, takutnya karatan. Aduh. Tapi mungkin kalau barang bekas ini yang saya rasa masih banyak yang cukup bagus. Contohnya adalah mainan ataupun juga perlengkapan anak-anak, perlengkapan Oh, bayi. iya, benar-benar. Yang umumnya dipakai kan hanya kadang 1 atau 2 bulan atau bayinya udah gemuk, dia udah nggak bisa main di tempat itu, ya kan? Jadi barangnya itu masih relatif masih bagus ketimbang kita beli yang baru, ya kan itu bisa dijadikan alternatif juga. Biasa harganya tuh udah miring banget. Benar-benar dan dipakai cuma sebentar ya. Sebentar. Tapi bagi fashionista juga lumayan loh. Apa kalau Karena fashionista? misalnya, ya dulu saya suka nyari topi-topi gitu kan. Oh, Tapi kalau topi. misalnya kita nyari topi yang stylish gitu di pusat-pusat perbelanjaan kan gitu-gitu aja. Yes. Dan ada ancaman lain tuh kalau misalnya datang ke satu acara, ternyata dia pakai yang sama sama saya. Aduh, saya nggak iya mau, bener tuh, paling bete tuh kalau kayak gitu, datangnya Nas. tuh acara-acara ke mall-mall seperti ini gitu. Iya, Selalu iya, cari iya, tempat iya. yang memang benar-benar aneh-aneh yang unik-unik dari zaman dulu terus kita kreasikan lagi. Jadi Ah, beda. keren. Betul, Jadi betul, lebih betul. vintage lagi Iya ya dong. Syahnas. Aduh, kalau Adrian ini ngomongin vintage pasti keinget masa lalu ya, Adrian? Oh Keinget iya, diri ya? enggak juga. Tapi memang kalau udah bicara fashion ya memang ranahnya wanita lah ya Iya, kan? betul sekali. Wanita. Memang wanita itu adalah sosok yang luar biasa. Seperti